Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2024 yang diadakan di Brazil. Ini ada hal yang menarik kenapa Pak D mengangkat tema ini ya. Di sini kita tahu bersama bahwa KTT G20 ini diadakan oleh negara-negara yang beranggotakan 19 negara, di mana negara-negara yang menjadi anggota ini adalah yang memiliki perekonomian terkuat yang ada di bumi ini. Tentu ini adalah satu hal yang membanggakan bahwa Indonesia menjadi salah satu anggota dari G20 ini. Nah, G20 ini adalah sebenarnya sebagai penerus dari G7 ya, di mana G7 untuk sekarang ini itu tidak mempunyai efek ataupun dampak yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan di zaman modern seperti sekarang ini, baik terhadap perekonomian, perdagangan, ataupun perubahan iklim yang terjadi cukup pesat ya dewasa ini. Nah, terlepas dari hal itu semua, di sini tentu saja yang menghadiri acara G20 itu adalah para anggota dari G20 itu sendiri beserta negara undangan. Nah, dalam hal ini ada sebuah negara tetangga kita yaitu Malaysia diundang untuk menghadiri acara G20 di Brazil pada tahun 2024 ini. Nah, yang menarik dari acara ini adanya semacam ajakan ya. Jadi ini kalau informasinya benar ya, PM Malaysia Anwar Ibrahim ini bertemu dengan Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Brazil. Jadi sebelum acara KTT-nya sendiri mereka sempat bertemu, di mana di situ tanpa ragu-ragu, tanpa rasa malu, PM Malaysia ini mengajukan untuk membuat satu visi dan misi yang sama. Atas dasar visi dan misi ini adalah bahwa kita adalah dua negara yang memiliki bangsa yang sama, memiliki seni yang sama, budaya yang sama, kemudian masalah-masalah di sekitar regional yang sama di kawasan di ASEAN. Jadi dengan visi dan misi yang sama ini, Malaysia berharap untuk bisa agar Indonesia ini membantu di dalam pergerakan perekonomian di negara Malaysia secara tidak langsung. Tapi hal ini ditolak secara mentah-mentah oleh Presiden kita Bapak Prabowo, tetapi dengan sangat hati-hati agar hubungan kedua negara ini tetap berjalan dengan lancar. Tapi hal ini tentu saja tidak akan mengurangi ya kerjasama yang sekarang memang sedang berlangsung ataupun yang terdahulu juga sedang berlangsung dan yang akan berlangsung seterusnya itu tidak akan terpengaruh, karena ini adalah satu hal yang berbeda antara kebutuhan dari regional wilayah kita dengan Malaysia dan di ASEAN dengan hubungan secara internasional. Nah, konferensi tingkat tinggi G20 di Brazil tahun 2024 ini merupakan pertemuan ke-19 yang mendatangkan dari kelompok dari 20 negara ya, di mana terdiri dari 19 negara dan satu utusan institusi internasional. Nah, Brazil dalam hal ini telah memimpin di tahun 2023 ya tepatnya, dan mereka mengadakan konferensi tingkat tinggi di negara Brazil untuk menentukan agenda-agenda yang memang sudah disepakati sebelumnya. Di antaranya ada 3 kelompok besar, yaitu integrasi sosial dan perjuangan melawan kekurangan gizi. Nah, ini sesuai dengan yang agenda dari presiden kita, yaitu memberikan makan siang gratis istilah di kita, atau istilah kerennya bisa dikatakan sebagai
perjuangan untuk perbaikan gizi masyarakat, terutama untuk anak-anak sekolah. Nah, jadi ini sudah sejalan ini ya. Yang kedua adalah transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan ini juga sama dengan visi dan misi Indonesia untuk negara Indonesia itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah reformasi institusi tata kelola global, dan ini sangat penting sekali untuk saling bisa mensinergikan ya antara satu negara dengan negara lain untuk membahas dan mencari solusi di dalam masalah perekonomian secara global, kemudian juga bencana-bencana yang secara global mempengaruhi dunia, maupun perubahan iklim yang jelas-jelas sekarang kita rasakan ini ya. Nah, misi dan visi Indonesia ini jelas harus didengarkan secara internasional agar kita mempunyai dukungan dari negara-negara lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam negeri kita sendiri. Nah, tentu visi dan misi Indonesia ini secara internasional, Presiden sendiri tidak ingin hal itu terganggu ya oleh kepentingan-kepentingan dari negara-negara lain. Karena jika kita mempunyai kerjasama secara internasional dalam penyampaian visi dan misinya ini akan mengganggu ya. Artinya kita akan tergantung dengan negara yang lain untuk bisa menyelesaikan visi dan misi dari negara kita sendiri. Nah, Indonesia nggak mau seperti itu. Dan dunia mengenal bahwa Indonesia adalah negara yang non-blok, negara yang bebas untuk menentukan takdir dari negara Indonesia itu sendiri. Sehingga permintaan, permohonan dari PM Malaysia ini sendiri ditolak secara langsung karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Indonesia yang memperjuangkan kepentingannya sendiri untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, kita coba yuk dengarkan bagaimana informasi tersebut langsung dari videonya. Ngaku-ngaku satu visi misi, Malaysia ajak Prabowo bersatu di KTT G20. Pada pertemuan yang berlangsung di sela-sela KTT G20 di Brazil, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengajukan sebuah tawaran penting kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Tawaran tersebut berisi ajakan untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara dengan harapan bisa membangun kesatuan visi dan misi di panggung internasional. Anwar Ibrahim menekankan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan dalam banyak aspek, baik dalam segi politik, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kedua negara bersatu dalam menghadapi tantangan global di konferensi tingkat tinggi G20 tersebut. Namun, meskipun tawaran tersebut nampak sebagai langkah diplomatik yang baik, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menolak ajakan tersebut. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memiliki prinsip independen dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan tidak ingin terdikte oleh negara manapun, termasuk Malaysia. Indonesia, kata Prabowo, akan tetap berjuang melalui jalannya sendiri tanpa terpengaruh oleh tekanan atau ajakan dari negara lain. Meskipun memiliki hubungan baik dengan negara tetangga seperti Malaysia. Malaysia, sebagai negara tetangga yang memiliki banyak kedekatan budaya dan sejarah dengan Indonesia, merasa bahwa kedua negara seharusnya bisa berkolaborasi lebih erat dalam forum-forum internasional. Dalam pertemuan dengan Prabowo, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Malaysia dan Indonesia tidak hanya sekadar serumpun, tetapi memiliki potensi besar untuk saling mendukung di kancah internasional, terutama dalam forum seperti G20 yang melibatkan negara-negara besar dengan ekonomi global. Sebentar ini ya, Pak D coba komentari bagian ini ya, bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN ya. Tentu saja itu ada pengaruhnya ya. Untuk itulah kenapa Malaysia ini ya jelas-jelas meminta kepada Indonesia agar bekerja sama di dalam forum-forum internasional untuk satu suara, satu visi dan misi. Ya, ini tentu saja tidak bisa dilakukan ya kalau menurut Pak D. Kenapa? Setiap negara itu pasti mempunyai visi dan misinya masing-masing. Gak mungkin ya antara negara Indonesia, visi dan misinya itu sama persis dengan negara Malaysia. Itu sudah pasti. Ya, walaupun mungkin ada kemiripan-kemiripan, tetapi
visi dan misi tersebut dalam pelaksanaannya juga itu akan berbeda, ya, tidak akan sama. Walaupun kita bertetangga, tetapi kita mempunyai kultur, mempunyai kebiasaan yang jelas berbeda di dalam mengambil kebijaksanaan terhadap negaranya masing-masing. Terlebih lagi kita jelas ya, pemerintahan kita juga sudah berbeda ya. Di satu sisi kita adalah negara republik, sementara Malaysia sendiri adalah negara kerajaan. Dari sini sudah bisa kita bedakan bagaimana cara memerintahkan satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, kemudian juga secara internasional kita juga mengenal ya bahwa kita sangat aktif untuk tahun-tahun terakhir ini berhubungan dengan masalah-masalah internasional, baik itu masalah dari negara kita sendiri yang selalu berusaha untuk mewujudkan bahwa kita adalah negara yang juga berkiprah dan mempunyai peluang untuk bermain di level internasional. Juga kita ya selalu membantu negara-negara lain yang mengalami kesulitan secara internasional. Nah, berbeda dengan negara tetangga kita Malaysia, ya tentu saja mempunyai misi dan visi yang berbeda. Yang jelas walaupun tujuannya sama, tetapi cara kemudian juga finishingnya itu akan berbeda. Tapi untuk informasi lebih lanjutnya kita coba lanjutkan ya. Global yang dominan. KTT G20 di Brazil menjadi momentum penting bagi negara-negara besar untuk membahas isu-isu ekonomi dunia, perubahan iklim, perdamaian global, dan berbagai tantangan lainnya. Anwar Ibrahim melihat peluang untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dengan mengusulkan bahwa kedua negara bisa bersatu dalam pandangan dan strategi di acara tersebut. Menurut Anwar, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global, menjaga kedaulatan, serta memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di tengah dominasi negara-negara maju. Ajakan ini tidak hanya sebatas ajakan politik semata, tetapi juga sebuah tawaran untuk saling menguatkan posisi kedua negara di arena internasional. Malaysia yang selama ini sering berjuang untuk mengatasi tantangan ekonomi, ingin agar Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara bisa lebih banyak memberikan kontribusi dan dukungan bagi negara-negara serumpun di kawasan tersebut. Namun, meskipun ajakan tersebut disampaikan dengan niat baik, Presiden Prabowo Subianto menanggapi dengan sangat tegas dan hati-hati. Dalam pernyataan resminya, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memiliki prinsip dasar dalam kebijakan luar negeri yang sangat menghargai kemandirian dan kebebasan dalam menentukan arah politik dan ekonominya. Prabowo menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya, Indonesia tidak ingin terikat dalam bentuk kerjasama yang bisa merugikan kedaulatan negara. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia merasa bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil haruslah berlandaskan pada kepentingan nasional dan pertimbangan dalam negeri. Ya, sebentar ya. Nah, untuk bagian ini Pak Adi setuju deh ya dengan narasi yang barusan dikatakan bahwa kepentingan suatu negara tentu itu harus diperjuangkan oleh negara itu sendiri. Baik itu di level wilayahnya sendiri, negara itu sendiri, ataupun di level internasional. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal kepentingan di luar dari negara itu sendiri, termasuk Indonesia yang memegang erat ya prinsip-prinsip bahwa perjuangan itu harus kita perjuangkan sendiri tanpa kita diganggu dengan kepentingan-kepentingan lain dari negara lain. Kita lanjut ya. Tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau ajakan dari negara manapun. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki jalannya sendiri dalam menyikapi isu-isu global dan tidak akan membiarkan negara lain menentukan langkah-langkah strategis Indonesia di panggung internasional. Penolakan ini mencerminkan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan politik bebas aktif, yaitu kebijakan luar negeri yang berusaha menjaga independensi tanpa harus berpihak kepada negara manapun. Dalam konteks ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri, tanpa terikat oleh ajakan
atau pengaruh negara lain, meskipun dalam konteks kerjasama yang baik. Tentu saja penolakan Prabowo terhadap ajakan Anwar Ibrahim bukanlah tanpa alasan. Sejak dulu, Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat hati-hati dan cermat dalam menjaga kedaulatan negara. Prinsip-prinsip dasar yang dipegang Indonesia dalam kebijakan luar negeri antara lain adalah non-intervensi, penghormatan terhadap hak-hak negara lain, dan kemerdekaan dalam menentukan pilihan politik. Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia, meskipun kedua negara memiliki banyak kesamaan dan saling menguntungkan dalam berbagai aspek, Indonesia tetap ingin menjaga independensinya dalam menghadapi situasi global. Hal ini tidak berarti Indonesia menolak kerjasama dengan Malaysia, melainkan Indonesia memilih untuk tidak terikat dalam aliansi atau kesatuan visi yang bisa mengekang kebebasan dalam mengambil keputusan strategis. Sebagai negara yang besar dan memiliki pengaruh signifikan di Asia Tenggara, Indonesia juga sangat berhati-hati dalam membentuk aliansi atau kerjasama yang mungkin dilihat sebagai langkah yang bisa mengganggu hubungan dengan negara lain, baik di tingkat regional maupun global. Terlebih lagi, dalam konteks G20 yang melibatkan berbagai negara dengan kepentingan dan kebijakan yang sangat beragam, Indonesia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasarkan pertimbangan yang matang, sesuai dengan kepentingan nasional. KTT G20 sendiri merupakan forum yang sangat penting dalam pembahasan isu-isu global, terutama dalam hal ekonomi, perdagangan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, kehadiran dalam forum ini adalah kesempatan untuk menunjukkan posisi dan komitmen negara dalam menghadapi tantangan dunia. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, Indonesia ingin menegaskan bahwa negara ini mampu berdiri tegak dan menentukan jalannya sendiri dalam merumuskan kebijakan ekonomi global. Di sisi lain, Malaysia yang juga merupakan bagian dari komunitas ekonomi global, merasa bahwa mempererat kerjasama dengan Indonesia akan memberikan keuntungan besar, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan ekonomi global lainnya. Oleh karena itu, ajakan untuk bersatu di KTT G20 bisa dipahami sebagai upaya Malaysia untuk menggalang dukungan dari negara tetangga besar seperti Indonesia. Namun, Indonesia jelas memiliki agenda dan prioritas yang berbeda dalam forum internasional ini. Pade potong lagi ya. Jadi kita ini Indonesia itu adalah salah satu anggota dari G20. Yang jelas-jelas dalam G20 ini tidak sembarangan suatu negara bisa menjadi anggota karena ada persyaratan-persyaratannya. Sementara posisi Malaysia ini adalah sebagai tamu undangan di dalam acara KTT G20 2024 yang diadakan di Brazil. Nah, tentu saja di sini kapasitasnya dan tingkat dari kewenangannya itu berbeda ya antara anggota dengan tamu. Nah, disinilah Malaysia ingin ya ikut andil berperan dengan mendompleng dari keanggotaan Indonesia untuk bisa bersama-sama di dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isu-isu global, terutama adalah masalah perubahan iklim global, ya, kemudian juga ekonomi global, lalu perdagangan global yang kita tahu saat ini banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba terjadi ya yang mengganggu perekonomian dunia ataupun iklim dunia. Nah, di sini posisi dari negara Malaysia memang tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi karena ada Malaysia posisinya adalah sebagai negara tamu, berbeda dengan negara Indonesia yang menjadi anggota dari G20 itu sendiri. Tentu visi dan misi Indonesia ini harus dibawa sendiri tanpa adanya semacam ya bisa dibilang bisikan-bisikan lah dari negara tetangga yang mengganggu ya visi dan misi dari Indonesia sendiri di dalam membangun hubungan dengan negara-negara di G20 itu sendiri. Lanjut ya. Indonesia ingin menjaga kebebasan dalam membuat keputusan tanpa harus terpengaruh oleh aliansi atau kesatuan tertentu. Disinilah letak perbedaan pendekatan antara Malaysia dan Indonesia dalam merespons tantangan global. Nah, teman-teman, ini tadi kita bicara mengenai KTT G20 2024 ya, di mana di sini menurut informasi yang
ada di dalam video ini mengatakan bahwa Malaysia meminta dengan rasa tanpa malu agar Indonesia mau bekerja sama sebagai dua negara dari ASEAN untuk memperjuangkan masalah-masalah internasional seperti perubahan iklim, kemudian masalah ekonomi dan perdagangan. Tentu bagi Indonesia itu tawaran adalah cukup menarik, tetapi kembali lagi Indonesia mempunyai prinsip bahwa memperjuangkan kepentingan negara Indonesia itu lebih penting tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar Indonesia. Indonesia nggak mau didikte, Indonesia ingin maju dengan pemikirannya dan kemampuannya sendiri. Tentu ini adalah prinsip yang memang harus dipegang teguh. Karena apa? Karena kita bekerja, karena kita berhubungan itu dengan banyak negara di dunia internasional ini. Jadi ketika kita berdaulat terhadap keputusan kita sendiri, itu akan mempermudah kita untuk memposisikan negara kita di dalam hubungan secara internasional. Nah, mudah-mudahan dari sini kita bisa memetik suatu kesimpulan ataupun semacam pembelajaran bahwa ketika kita akan maju, ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita harus percaya diri, kemudian kita harus mampu untuk mengungkapkan secara mandiri tanpa kita harus tergantung dengan pengaruh-pengaruh dari luar diri kita sendiri. Ini sangat penting sekali agar keputusan-keputusan kita ini tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan dari yang lainnya. Karena apa? Karena ini adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain ataupun negara lain. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari juga paham mengenai bagaimana kita harus bertindak untuk berjuang dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara ekonomi, secara sosial, ataupun secara politik. Karena kita, rakyat Indonesia, tidak lepas dari juga hubungannya dengan politik. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.